kerja akhirnya lupa ngisi otak kita ya. Nah, kita Pak mulai. Mitun mungkin, silakan Pak Mitun. Pengalaman, silakan Pak Mitun. Sile mana Pak Mitun tadi? Suaranya Pak Mitun di-unmute dulu, suaranya dulu. Ya, silakan Pak Mitun. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Tentu lupa saya. Perkenalkan dulu Bu, nama saya Mitun, perawat D3 bekerja di Rumah Sakit Pemangkat. Oke, siap. Nggak lama kita nih, sebentar aja. Iya, mohon maaf lahir batin semuanya. Bisa pengalaman kalau dari pertama sampai sekarang sebetulnya sama, cuman ada yang berbeda saat waktu CPNS dan sekarang. Kalau waktu CPNS ya kita rasanya masih ada beban, banyak beban yang rasanya masih kita pikul, termasuk macam-macam lah yang perlu diurus. Nah, cuman sekarangnya rasanya udah bangganya udah 100%, udah bangga lah ya kan, udah hilang status CPNS-nya. Hanya seperti ya sih. Untuk masalah pekerjaan sama aja sebetulnya. Masalah tanggung jawabnya sih sama aja. Mungkin hanya sekian Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Pak Mitun. Bu. Para peserta yang kami banggakan dan kami cintai gitu ya. Alhamdulillah tadi rekan kita udah menyampaikan kebanggaannya, merasa bangga. Oke, kita siap. Semuanya merasa bangga. Saya sampai sekarang, Pak Alfi sampai sekarang jadi ASN juga merasa bangga. Kita tunjukkan kebanggaan kita dengan kinerja-kinerja yang baik. Dan kita jadikan bahwa diri kita ada diri pembelajar, senantiasa belajar. Ya, apalagi peserta di sini adalah fungsional ya, yang perlu melakukan pengembangan dirinya. Maka kita akan membuat ruang belajar lah, ruang belajar yang efektif. Bagaimana caranya itu bisa kita mendapatkan ilmu di waktu yang tidak terbatas ya, dan ruang waktu ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah itu, jadi kita berusaha untuk menyiapkan ruang belajar itu. Nah, kita mulai dengan kelas ini. Jadi kita mulai dengan kelas ini. Ada 5 kelas yang akan diluncurkan pada dalam seminggu ke depan gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya termasuk yang terpilih diantaranya di Angkatan Latsar 2019 itu ada 150 orang ya, 150 orang. Nah, baik izinkan saya untuk share itu karena waktu kita terbatas gitu ya, share materi. Oke, udah kelihatan? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah kelihatan, oke. Jadi kegiatan untuk pelatihan kita adalah 7 Islamic Daily Habits. Jadi ini kita lakukan untuk menuntun diri kita semuanya peserta menjadi ASN yang berintegritas tinggi. Jadi nomor 1 kita di ASN adalah integritas ya. Di balik semuanya nilai-nilai dasar kemarin yang sudah didapatkan di Latsar itu merupakan nilai dasar dari seorang ASN. Nah ini terkait dengan kompetensi ASN itu ada 9. Nah salah satunya ada kompetensi integritas. Di sini BKPSDM-AD akan mengisi dalam hal integritas ini terkait dengan norma nilai-nilai spiritual dari para peserta yang merupakan ASN di Kabupaten Sambas. Nah ini jadi kompetensi yang akan kita bangun ini adalah integritas, jadi secara bertahap dan mudah-mudahan ini kita dapatkan manfaatnya ya. Kemudian sistem pembelajaran nanti itu melalui blended learning, jadi sekarang kita sudah membiasakan blended learning. Jadi blended learning itu sistemnya adalah ada pembelajaran mandiri, kemudian ada pembelajaran tatap muka itu melalui bisa klasikal atau virtual, kemudian ada masa implementasi kayak aktualisasi macam Latsar dulu. Jadi kita sebenarnya mengadopsi model Latsar ya.
Nah, kemudian nanti ditambah lagi kita ada plusnya khusus untuk Kabupaten Sambas itu kita ada belale. Belalenya itu adanya sharing knowledge nanti dengan sesama ASN yang kita coba untuk sesama angkatan lah nanti yang belum mengikuti kegiatan ini. Nah, itu. Jadi kita terapkan melalui blended learning. Nah, tahapannya ada beberapa yaitu satu pembekalan. Pembekalan hari ini ada 4 kelas ya. Nah, kemudian 4 kelas dari 5 kelas yang ada pembekalan hari ini untuk menyamakan persepsi, kemudian memahamkan para peserta sehingga mulai besok sudah mulai bisa belajar mandiri ya melalui nanti sistem yang akan kita share. Kemudian tahap 2 itu adalah asinkronus, yaitu peserta belajar mandiri melalui e-learning. Jadi dengan sistem e-belale nanti. Jadi kami mengapa mengambil konsep belale karena sudah terbiasa, sudah menjadi budaya Kabupaten Sambas sehingga nilai-nilai yang ada di belale itu bisa kita terapkan dalam pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Sambas. Nah, materinya pertama untuk asinkronus yang mulai besok bisa diakses oleh para peserta, itu materinya dalam bentuk video. Jadi sehari itu ada 2 video. Waktunya bebas, ya. Waktunya bebas. Nah, waktunya bebas, silakan kapan saja untuk memutar video ini. Setelah memutar video 1 dan 2, maka peserta diberi tugas untuk membuat jurnal individu. Jadi di sini juga akan ada kompetensi dasar dari seorang ASN yang memang wajib sebenarnya, yang namanya kompetensi dasar itu wajib ya. Itu adalah note taking, jadi kemampuan untuk menuliskan apa yang ada di dalam pikiran dan otak kita. Nah, karena setelah diteliti ya, setelah kami telusuri berdasarkan hasil pengukuran kompetensi, maka kita kurang masih ASN kita Sambas khususnya kurang dalam hal kompetensi menulis ya literasi. Nah, itu kita biasakan dengan seperti ini. Kita mulailah gitu ya. Jadi ada penugasan berupa jurnal individu, maksimal nanti diupload. Jadi kita tidak juga terlalu jadi maksimalnya jam 12 besok harinya ya. Jadi misalnya besok berarti Selasa, berarti maksimal Rabu jam 12 siang itu akan dikunci sistem. Jadi nguploadnya nanti di sistem. Nah, karena ada 2 video, tadi ada saran kalau 2 video mungkin banyak nilai-nilai yang akan itu, silakan maksimal 6 lembar, tapi jadi 1. Jadi 2 video dibuat jadi 1 gitu. Berupa refleksi, jurnal refleksi pembelajaran, bahasanya bukan jurnal materi secara umum enggak, tapi review materi dan refleksi pembelajaran, nilai-nilai apa yang dapat diambil dari materi tersebut. Oke, kemudian sinkronus itu maknanya ada tatap muka dengan pengajar. Kita siapkan pendalaman materi. Jadi kita siapkan pendalaman materi sekitar 2 jam, kalau tidak salah 1,5 jam atau 2 jam gitu ya. Nah, itu melalui Zoom meeting. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu nyita waktu juga. Tidak sampailah berhari-hari kita harus diklat misalnya kan seperti ya. Nah, tatap muka dengan pengajar. Waktu pembelajaran nanti sudah di-share kan ya sesuai jadwal. Kemudian paginya, kemudian siangnya itu diskusi kelompok. Tapi silakan saja diskusi kelompok, panitia menyiapkan ruang breakout Zoom meeting pada siangnya atau kesepakatan dari kelompok yang sudah dibagi tadi untuk berdiskusi di luar waktu ya, di luar waktu itu dengan melalui Google Meeting. Jadi kan masing-masing punya kesibukan, sepakati jam berapa, pakai Google Meet. Nah, enggak tahu saya kalau yang itu udah terbiasa belum Google Meet, kalau guru udah terbiasa. Nah, kalau kami udah terbiasa Google Meet ya. Nah, tapi panitia juga menyiapkan break room melalui Zoom meeting. Itu diskusi kelompok. Penugasan dari pendalaman materi nanti adalah kan sebenarnya review materi, tetapi nanti ada diskusi kelompok setelah pendalaman. Nah, akan ada penugasan berupa pembuatan jurnal kelas. Jadi satu kelas ini nanti membuat 1 jurnal.
Nah, satu jurnal maksimal 10 halaman. Kalau 10 halaman ya dicari poin-poinnya lah, kita yang melihatkannya itu karena nanti setelah di akhir nanti akan ada sharing knowledge ya, sehingga oke dikumpulkan 10 halaman tapi sebenarnya satu bundel misal satu dokumen yang bisa menjadi pegangan peserta gitu ya, semacam buku saku lah ya, buku saku peserta yang memang dikumpulkan dari ya hasil pointer-pointer yang peserta buat berdasarkan jurnal kelas nanti. Nah, itu harapan kami nanti adalah satu buku pintar lah ya terkait dengan materi yang bisa dipegang oleh para peserta yang memang dihasilkan dari tulisan para peserta gitu, seperti itu. Oke, kemudian maksimal itu maksimal 10 halaman. Tapi kalau nanti kita lihatlah kondisinya ya seperti itu ya. Kemudian jadi nanti dalam diskusi kelompok ini kan ada 5 kelompok. Nanti masing-masing ada membuat perwakilan lah untuk membuat jurnal kelas, masing-masing kelompok tuh satu atau dua orang gitu untuk membuat jurnal kelas. Ya Pak Alpi ya, harapan kita ada satu buku pintar Pak Alpi ya. Ya Bu. Nah, harapan kita ada satu buku pintar. Nanti alhamdulillah tuh kalau misalnya bisa diinikan, apalagi kalau misalnya guru nanti mereka bisa jadi satu buku misalnya kan, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya setelah tanggal 24 ke atas ya, itu adanya aktualisasi. Jadi seperti itu aktualisasi. Kemudian implementasi nilai-nilai yang sudah diterima 5. Jadi nanti ada 5 materi, satu materi itu 2 video yang per hari itu. Jadi peserta nanti menyaksikan selama 5 hari dari tanggal 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kita ketemu lagi nanti tanggal 24 per kelas ya. 24 untuk pendalaman materi. Nah, kemudian aktualisasi atau implementasi selama 7 hari mulai dari tanggal 31 ya sesuai jadwal ya. Itu. Nah, nanti akan ada evaluasi mandiri oleh pengajar. Jadi nanti saya juga belum tahu aplikasi, katanya akan ada aplikasi yang diberikan kepada seluruh peserta untuk melakukan evaluasi mandiri selama implementasi 7 hari. Implementasinya sebenarnya 40 hari yang sudah dirasakan manfaatnya terhadap metode ini, tetapi karena kita ada hal yang harus kita evaluasi cepat, maka kita 7 hari, nanti selanjutnya akan dilanjutkan gitulah sampai dengan 40 hari. Oke, evaluasi. Kemudian tahapan selanjutnya setelah aktualisasi dari jurnal kelas yang ada nanti ya, itu ada sharing knowledge per kelas. Ini kita konsep belalik tuh. Jadi belalik kan kita begiliran ya. Namanya konsep belalik itu kan sehari A, misalnya hari itu di sekolah itu atau di unit kerja itu, esok di unit kerja mana dari si tukar gitu kan. Nah konsep belalik ya seperti itu. Tapi kita seangkatan aja dulu gitu. Jadi nanti ada sharing knowledge sesuai jadwal yang ada melalui virtual. Perwakilan dari kelas itu akan mungkin dari satu kelompok satu gitu ya, akan memberikan sharing knowledge kepada teman-teman seangkatan yang belum mengikuti kegiatan ini. Isi jurnal refleksi pembelajaran itu berupa pertama adalah review materi, kemudian manfaat dari pembelajaran ini terhadap diri ya, kemudian nilai-nilai yang dapat diimplementasikan sebagai individu kita sebagai ASN dan bagian dari organisasi. Nah, diharapkan kita dapat menularkan lah ya sisi-sisi positif pembelajaran yang telah kita terima kepada lingkungan rekan sekerja kita gitu, seperti itu, atau rekan lainnya, rekan seangkatan atau mungkin pasien bisa juga gitu kan. Mudah-mudahan ini ada pembelajaran ini ada nilai terapi sebenarnya, bisa diaplikasikan juga kepada terutama para dokter dan
ini kan dokter ya, dokter dan perawat gitu untuk bagaimana menerapi pasien lah gitu seperti itu. Nah, sistem pembelajaran pertama melalui e-learning, nanti di besok, mulai besok 5 hari ke depan e-learning melalui Belale. Ini linknya belale.ridhozatra.com ya. Ini kita coba, jadi nanti jika ada kendala-kendala terkait ini nanti Pak Ridho akan membuat ini gitu, akan membantu lah ya jika ada masalah tidak bisa masuk dan selainnya. Kemudian username melalui pakai NIP. Nah, username pakai NIP. Kemudian passwordnya ini, jadi sambas@2021 dan harus huruf kapital S-nya. Menurut kacing dan masuk. Kemudian ada spasi nanti tidak bisa masuk. Nanti tolong diperhatikan nih loginnya ya. Oke. Saya rasa itu aja Pak Alpiandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kaban yang telah memberikan pembekalan kepada peserta semuanya. Baik, kami berikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi atau bertanya. Mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti apa yang disampaikan tadi. Kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dengan raise hand atau mengangkat tangan. Kami silakan. Baik, ada? Sudah paham? Atau sudah paham semua? Izin bertanya, Bu. Assalamualaikum. Oke, saya beri kesempatan ke Dokter Popi dulu. Kesempatan kepada ibu-ibu dulu. Silakan Dokter Popi. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini Pak, untuk jurnal refleksi pembelajarannya ada formatnya nggak Pak? Misalnya nama, NIP, segala macam itu. Itu aja sih Pak. Enggak sih, enggak, kita itu paling ya macam-macam buat apa ya, tetap ada lah identitas, nama, NIP, kemudian jabatan, silakan, sisanya langsung materi tadi sistematika yang lain. Jadi tidak kita terlalu mematok gitu ya jurnalnya gitu. Cuman identitas tetap harus ada. Saya sarankan identitas di depan aja di muka judul, judul misal jurnal, kemudian nama, NIP sama jabatan itu aja. Oke, yang lain. Baik, cukup Dokter Popi? Cukup Pak. Baik, terima kasih Dokter Popi sudah mau bertanya. Kami berikan kesempatan yang kedua kepada Dokter Andri. Silakan Dokter Andrianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah jurnal, Bu. Untuk ukuran kertasnya, itu ukuran kertas apa, Bu? 4, mohon maaf ya, 4 ya. Yang polos, Bu. Terserah, Bu ya. 4 nanti diupload itu dalam bentuk PDF ya, lupa saya. Diupload di sistem, jadi nanti di sistem disiapkan ada untuk upload tugas gitu ya, itu dalam bentuk PDF semuanya. Ya. Tulis tangan, ketik, Ibu. Terserah. Ketik, bisa diketik ya. Maksudnya diketik pakai laptop gitu, Bu, di print gitu, Bu. Iya, diketik, tidak perlu di print, dikonversi dari doc menjadi PDF. Nah, dari doc menjadi PDF, ya. Baik. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, saya kira udah jelas Dokter Andri tadi ditanya kertasnya dan diketik atau bagaimana. Nanti yang penting nanti hasil Word-nya nanti di PDF-kan sehingga nanti waktu dikirim di submit itu tidak berubah tulisan. Karena biasa lain office-nya nanti berubah, bertaburan tulisannya. Baik, kesempatan yang ketiga masih ada, silakan. Sarankan pakai ketik
komputer ya, karena nanti panitia kasihan harus nirau tulisan macam-macam. 250 peserta. Masih ada bertanya, Pak Dimas, silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ya. Saya kan walaupun apoteker dapat tugas tambahan sebagai PLT Kapus, di mana kondisi keadaan di lapangan makin banyak kasus COVID-19. Jikalau saya ada tugas lapangan, maksudnya harus berkoordinasi dengan lintas sektoral dan tidak bisa mengumpulkan jurnal untuk sehari-harinya, maksudnya lewat dari jam batas waktunya, apakah ada dispensasinya, Bu? Baik, nanti dibicarakan dengan panitia ya. Pak Dimas ini di Galing nggak? Saya Sajingan Besar, Bu. Sajingan besar? Iya, puskesmas Sajingan Besar. Cuman sendiri dokternya? Dokter apa apoteker? Apoteker. Iya, Apoteker. Jadi PLT Kapus. iya, Bu. Oke. Iya, iya. Nanti kan gini, Pak Dimas, kan jurnalnya kan bisa malam gitu ya. Jadi makanya kita menganukan apa sih? Dengan e-learning ini diharapkan tidak terlalu membebani waktu peserta gitu, walaupun ada lah gitu, tapi kan tidak harus minta jam itu gitu kan ya. Nanti silakan aja kalau misalnya memang lapor saja ke panitia, tapi kita harapkan tetap sesuai jadwal ya. Tetap Ya, sesuai. karena kan kondisi di lapangan kita nggak tahu, Bu, ya. Waktu-waktu Iya, kita iya. ada temuan Oke. kasus baru kan, Iya, kita harus paham. koordinasi dengan tim lapangan ya. Oke, paham. Karena ada penambahan PLT ya. Oke, siap. Nanti diinikan aja ke Pak Herwadi dan Pak Alpiandra ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Iya. Baik, masih ada Bapak dan Ibu? Masih kami beri kesempatan. Kita cek dulu. Silakan. Masih ada? Ibu Nur Afifah mungkin? Silakan. Bagaimana? Apakah sudah jelas semua? Sudah, Pak. Sudah? Insya Allah sudah. Sudah, alhamdulillah. Siapa lagi ini? Nur Asia, sudah jelas? Pak, saya Pak. Siapa nih? Mana? Mitun Pak. Mitun. Oke, baik, silakan Mitun. Pak, di jadwal sinkronus ini kan dari tanggal 24 sampai 29. Iya. Terus di sana kan per kelas Pak ya. Iya. Nah, tawaduk di hari Selasa. Iya. Di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu selain tanggal tersebut tidak ada kegiatan Pak ya? Tidak ada. Jadi cuma sehari aja. Makanya enggak itu. Jadi kemarin memang sempat ada saran gitu ya. Karena ada beberapa di satu tempat unit kerja, tapi setelah kami jelaskan bahwa ini cuma kegiatannya enggak full gitu ya. Pembelajaran juga learningnya kan terserah sampai malam pun bisa gitu kan. Nah, kemudian yang untuk sinkronus cuma 1 kali aja gitu, cuma 2 jam maksimal kan sesuai jadwal tadi, dan 1 hari bukan full. Jadi kemarin sepertinya banyak yang ndaan baca keterangan kelas gitu ya, sehingga dikiranya full 2 minggu itu. Nah itu, jadi cuma sehari aja Pak Mitun. Oh iya, makasih Bu. Itulah soalnya kemarin kan sempat kawannya jadi bermasalah di jadwal ruangan jadinya karena tadi kurang baca kayaknya. Iya lah, kurang baca. Banyak yang gitu nanya, ada yang dari puskesmas juga seperti itu. Saya bilang coba baca betul-betul dulu lah, saya bilang. Itu udah dibagi kelas. Dan ndaan full seharian ya. Ya, makasih Bu. Oke.
Baik, sama-sama Pak Mitun. Jadi jadwal itu memang berapa hari, tetapi yang kena jadwalnya hari itu ya hari itulah dia. Jadi bukan kena semuanya. Baik, masih Tapi ada? pesan saya gini, ketika saat sinkronus kan cuma 2 jam. Mohon untuk serius ya, karena sayang gitu. Kalau sinkronus itu tidak bisa diputar ulang lagi, waktunya dan narasumber kita datangkan sehingga untuk betul-betul menyimak lah ya pendalaman materi. Karena berbeda kita membaca aja, mendengar dari video, dan ketika disiapkan waktu untuk pendalaman materi kita bisa menggali lebih dalam tentang materi itu ya. Saya harapkan seperti itu. Jadi walaupun di tempat kerja, tetapi mohon untuk yang masa 2 jam, ya 2 jam aja, minta izin 2 jam aja kita menyimak ya, menyimak materinya ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Untuk aktualisasinya Bu, nanti modelnya gimana Ibu? Aktualisasi nanti kan ada lembar-lembar evaluasi nanti dari ini, silakan aja nanti bisa sebenarnya ini kan dalam bentuk dilaporkan dalam bentuk ini nanti sharing knowledge di jurnal kelas, karena jurnal kelas itu setelah kita siapkan itu tidak pada saat langsung minggu itu, tapi masa-masa aktualisasi itu kita ya kan. Jadi kawan-kawan nanti bisa diskusi dengan kelompok maupun kelas itu apa aja sih yang bisa kita implementasikan di dalam nilai-nilai itu di dalam hari-hari kita. Nanti langsung dari narasumbernya yang akan mengevaluasinya seperti itu. Baik. Nanti kami juga belum tahu nih isi materi seperti apa hari per hari, tapi makna di dalam materi itu per video, kemudian pendalamannya nanti akan dijelaskan oleh narasumber ya. Nah dari aplikasi itu nanti baru kita tahu sebenarnya apa sih yang harusnya kita lakukan, yang harusnya kita terapkan, yang harusnya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja seperti itu. Baik, masih ada teman-teman? Jadi sudah jelas semua? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, baik, kawan-kawan semuanya. Jadi demikian untuk pembekalan pada hari ini, dan tentunya kami mengharapkan jika nantinya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti silakan saja di grup nanti, dan kami siap untuk menjawab seluruh pertanyaannya. Dan kami mengharapkan untuk kita semua melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya kira demikian untuk pembekalan kegiatan untuk besok. Dan mohon maaf jika terdapat hal kurang berkenan, dan saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.